Masih di KD8. Kalau sebelumnya kita sudah berlatih mencari panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan Pitagoras, maka kali ini kita akan mencari panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Masih ingat ya, rumus perbandingan trigonometri ada sin, cos, sama tan. Nah, untuk mempermudah penggunaan rumus, maka nanti setiap rumus akan kita jadikan ke dalam bentuk segitiga ajaib. Caranya bagaimana? Nah, jadi pertama-tama kita buat segitiganya seperti ini. Nah, nanti kalau yang letaknya sejajar, itu berarti nanti kita kalikan. Tapi kalau antara atas dan bawah, itu pembagian. Nah, kita praktekkan rumus sin. Sin alfa sama dengan d per mi. Tinggal kita tuliskan di sini. Sin alfa sama dengan d per mi. Atau d bagi mi. Sama ya. Begitu juga dengan yang ini. Cos alfa sama dengan sa per mi. Tulis juga di sini. Cos alfa sama dengan sa per mi. Tan alfa sama dengan d per sa. Kita tulis juga di sini. Tan alfa sama dengan d per sa. Nah, nanti dengan segitiga ajaib ini, maka kalian akan mendapatkan berbagai rumus yang banyak. Nah, daripada kalian menghafalkan rumus yang banyak ini, mending kalian belajar mengubah setiap rumusnya ke dalam bentuk segitiga ajaib. Nah, dalam mencari panjang sisi segitiga siku-siku, kapan kita menggunakan rumus sin, kapan kita menggunakan rumus cos, dan kapan kita menggunakan rumus tan? Kalian cukup lihat unsur-unsur yang ada. Kalau ada sudut, ada d dan mi, itu berarti pakainya rumus sin. Kalau ada sudut, sa dan mi, berarti itu harus pakai rumus cos. Kalau ada sudut d dan sa, itu artinya kalian harus menggunakan rumus tan. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jadi diketahui sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Kalian disuruh mencari panjang sisi BC. Berarti yang mana? Yang berdiri ini ya. Nah, kalau seperti ini, apakah kalian bisa menggunakan Pitagoras? Tidak ya. Kenapa? Karena untuk menggunakan Pitagoras, itu harus ada dua sisi yang sudah diketahui. Sedangkan ini kan hanya ada satu sisi yang sudah diketahui. Maka kali ini kita akan menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Caranya bagaimana? Kita gambar lagi segitiganya ya. Tadi yang harus dicari sisi apa? BC ya. Ini yang akan dicari. Yuk kita kasih keterangan. Ini 60 derajat, berarti kita anggap ini sebagai sudut alfanya. Sedangkan yang 10 cm ini sebagai apa? Sisi ini kan berada di depan siku ya. Kalau yang berada di depan siku itu adalah sisi miring. Berarti yang 10 cm ini adalah mi. Kemudian yang akan kita cari, ini sisi apa? Kita lihat sudutnya itu kan berada di sini. Kalau sudutnya berada di sini, maka yang di sini sebagai sisi D. Karena terletak di depan sudut. Tinggal kita lihat semua unsurnya. Ada sudut, ada mi, ada D. Saya catat dulu ya. Nah, kalau ada sudut, ada D, ada mi, maka kira-kira pakai rumus apa? Kita lihat rumus perbandingan trigonometri. Nih, berarti kira-kira pakainya sin, cos, atau tan? Kalau cos nggak mungkin ya, karena kalau cos itu kan harus ada sa dan mi. Apakah tan? Tan juga harus ada sa ya. Nah, berarti satu-satunya adalah sin. Kalau ini kan ada sudut, ada D, ada mi. Oh, berarti kita harus pakai rumus sin. Yuk kita buat rumus segitiga ajaib dari sin. Sin itu rumusnya apa? D per mi. Saya hapus dulu yang ini. Nah,
Karena yang akan kita cari adalah sisi D-nya, berarti yang ini ya, saya lingkari. Maka rumus D adalah, ya tinggal ini. Ini kan sejajar. Berarti artinya perkalian sin alfa kali mi, atau bisa saya tulis mi kali sin alfa ya, karena kalau perkalian kan bisa dibolak-balik. Ini kali ini akan sama saja ini kali ini. Gitu ya. Tinggal kita masukkan saja. D itu sisi apa? BC ya. Kita tulis di sini BC. Mi-nya itu sisi apa? AC, yaitu berapa? 10. Kita ganti dengan 10. Sin alfa. Alfanya berapa? Alfanya kan berarti sudutnya ini. Sudutnya adalah 60 derajat. Maka BC-nya akan sama dengan ya 10 kali sin 60 derajat. Kalau dihitung pakai kalkulator, itu hasilnya adalah 0,866. Akan sama dengan ya 8,66. Satuannya apa? Karena ini cm, berarti nanti satuannya adalah cm. Jadi BC-nya itu ketemu 8,66 cm. Kalau misal nanti tidak ada catatan seperti ini, kalian pakainya tabel. Tabelnya akan kalian pelajari pada saat pertemuan selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Di sini ada segitiga siku-siku. Kalian disuruh mencari panjang sisi AC. Berarti panjang sisi AC itu yang mana? Yang ini ya. Ini juga tidak bisa menggunakan Pitagoras. Karena untuk menggunakan Pitagoras harus ada dua sisi yang sudah diketahui. Ini kan hanya ada satu sisi saja. Berarti kita coba pakai perbandingan trigonometri. Caranya bagaimana? Kita gambar lagi segitiganya. Dari segitiga ini kita disuruh mencari apa? AC, berarti yang sebelah sini. Kemudian kita kasih keterangan. Yang 60 derajat ini sebagai apa? Kita anggap sebagai sudut alfanya. Kemudian yang 10 cm ini sebagai apa? Nah, karena ini sudutnya berada di sini, berarti yang sini sebagai apa? Saya. Karena terletak di samping sudut. Nah, sedangkan sisi yang akan kita cari ini sebagai apa? Miring, ya kan? Karena sisi AC ini terletak di depan siku. Barulah kita lihat semua unsur yang ada. Ini ada sudut, ada sa, ada mi. Saya catat dulu. Ada sudut, ada sa, ada mi. Kira-kira pakainya rumus yang mana? Sin, cos, atau tan? Saya tampilkan lagi rumus perbandingan trigonometri. Yo, kira-kira pakainya sin, cos, atau tan? Kalau ini tidak mungkin ya, karena harus ada de. Yang ini ada sa dan mi. Oh, berarti pakainya cos. Berarti pakainya rumus cos. Nah, rumus cos itu apa? Cos alfa sama dengan sa per mi. Saya hilangkan dulu yang ini. Nah, sisi yang akan kita cari sisi apa? Mi ya. Kita lingkari dulu sisi mi-nya. Nah, ini yang akan kita cari. Berarti untuk mencari mi adalah ya sa per cos. Mi-nya tadi adalah sisi AC ya. Ya, sisi AC. Sa-nya adalah sisi AB ya, yaitu berapa? 10. Kemudian cos alfa. Alfanya atau sudutnya berapa? 60 derajat. Kita ganti alfanya dengan 60 derajat. Berarti tinggal kita hitung. Akan sama dengan berapa ini? 10 dibagi cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Ternyata cos 60 derajat itu kalau dihitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,5. Kita ganti cos 60 derajatnya dengan 0,5. Nah, akan sama dengan ya 20 ya. 10 dibagi 0,5 sama dengan 20. Satuannya apa? Cm ya.
Jadi, panjang AC yang ini adalah 20 cm. Nah, kalau sudah, kalian kerjakan latihan 3-nya. Selamat mengerjakan.